Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam hormat kepada Bang Paul Hendrawan ya, yang hari ini beliau menyampaikan suatu pendapatnya terkait dengan konten kita, teman-teman. Ya, ini Mas Denny sampaikan dulu sebelum kita beralih ke Mas Baim ya, terkait dengan bambu batok juga tentunya. Nah, dari Bang Paul Hendrawan itu mengatakan gini ya, di komentar pertama, pemilik konten ini tidak ada kaitannya dengan saya, tapi ambil sisi baik dari mereka, saudaraku. Itu pesan beliau. Kemudian saya jawab, terima kasih Mas Hendra, kami sangat hormat dan mengagumi Mas E. Kalau ada yang perlu diperbaiki, mohon dikasih info. Nah, Mas Paul pun memberikan tanggapannya, menghibur, kata beliau, sisipi nilai-nilai dakwah juga, saudaraku, mengingat sesama bahaya syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sangat kreatif. Semoga maju sukses atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, demikian saran atau pesan yang disampaikan oleh beliau seperti itu ya. Nah, kita ini baru beberapa kali ya membuat konten terkait dengan bambu petuk, teman-teman. Nah, memang apa yang dikatakan Bang Paul itu benar ya, Mas. Ya. Anggap saja ini hiburan, namun ambil sisi positifnya, kan gitu. Apa cerita yang nanti jadi kesimpulan di akhir seperti itu. Nah, kita lanjut ya sama cerita Mas Baim ini. Tadi pesan penting dari Mas Paul Hendrawan, guru spiritual di Bambu Petuk ini sudah memberikan saran dan pendapatnya gitu ya. Nah, ini Mas Baim ada sesuatu yang mau ditunjukkan ini. Ya, kebetulan ini kita ada sesuatu dari seseorang ya. Iya. Memberikan sisa bambu petuk. Punya siapa nih, Mas? Dia tidak mau disebut namanya. Cuman dia menitipkan. Oke. Sisa bambu petuk ini. Bisa diletakkan di sini ya, Mas? Ya, silakan. Oke. Kita coba lihat sini, teman-teman. Ya. Ini kayak sambungan petuk ya. Sambungan petuk berarti ya, Mas ya? Iya, iya. Ya, ini teman-teman ya, nampak ya? Kamera. Ini sambungan petuk berarti. Nah, ini kan bukan bambu petuk, tapi ini adalah petukan ya. Antara petukan itu yang diambil dan salah satunya ini dipegang sama Mas Baim. Ya. Nah, sebetulnya apa sih kisah di balik potongan bambu ini, Mas? Tragedi apa sebenarnya yang terjadi? Ya, jadi begini ya, netizen, saya biar supaya tidak ada simpang siur di antara netizen. Bisa saya pegang. Boleh. Jadi bambu petuk ini semuanya itu mulai dari cangkang depan sampai cangkang belakangnya itu mempunyai kodam juga. Iya. Nah, cuman orang ini sudah agak menyimpang. Nah, jadi dia minta tolong sama saya itu untuk melihat kesimpangan dari mana. Jadi sudah saya selidiki, ternyata benda ini memang ada kodam, sisi kodamnya juga. Nah, kita tidak tahu ya mengapa dia menjadi syirik. Nah, seperti itu menurut saya. Si pemilik. Ya, si pemilik. Berarti dia mengandalkan semua permasalahan, semua apanya sama bambu petuk itu berarti. Iya, benar sekali. Jadi dia katanya itu suka sekali hilang kendali. Jadi sifatnya itu berubah drastis setelah dia mengambil potongan dari bambu petuk yang asli. Oke, Nah, jadi seperti itu. kalau bambu petuk ini kan, Mas, sebetulnya kalau kita percaya ataupun tidak percaya, ya sebetulnya sama aja gitu. Mungkin si pemilik ini terlalu mempercayai dan memang sudah ada bumbu-bumbu di diri dia sehingga terbawa dari kehidupan nyata dia. Ya, seperti itu sekali. Mungkin ya. Benar sekali. Jadi kalau dilihat ini, Mas, bambu petuk ini sebetulnya lebih dominan yang menghancurkan kehidupan dia atau memang dirinya sendiri kalau Mas nilai? Sebenarnya bambu petuk itu tidak ada ya menghancurkan diri sendiri ataupun orang lain. Hanya bersifat bambu petuk ini kan hanya sebuah pegangan saja. Iya. Karena isi kodamnya itu tidak begitu syirik ya. Hanya sebagai ibaratnya kalau kita tuh pakai batu cincin atau pakai keris pusaka seperti itu. Cuma kadang-kadang orang salah penyimpangan, salah pemikiran. Jadi membuat seseorang itu merasa hebat. Kan potongan bambu petuknya ya itu belum. Ya. Nah, ini gimana ceritanya tuh, Mas? Kok bisa sisa ininya aja gitu? Ya. Jadi sisanya bambu petuk itu
dia ambil, tapi isinya yang bambu petuk yang permanennya itu saya tidak paham karena kebetulan itu ada pemiliknya gitu. Ya, Mas Baim. Ya. Ya, ini kan bambu petuk yang dimiliki sama panjenengan tersebut, Ya. gitu ya. Jadi ini kok bisa tinggal petuknya ini gitu loh. Ya. Kemana yang bagian yang lain seperti itu? Ya. Hanya. Nah, Misalnya kayak orang ya berdoa kepada Allah, dia mungkin berdoa kepada bambu petuk. iya benar sekali. Gitu ya. Iya, seharusnya kita itu kan berdoa kepada Allah. Ini kan hanya bersifat makhluk ya. Benda. Sementara semuanya itu kita tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bambu petuk ini kan bukan benda sembarangan. Ada yang memang dibuat-buat ya, palsu, tapi dari beberapa di antara mereka meyakini gitu bahwasanya benda itu asli dan ada benda di dalamnya. Dan itu berbahaya berarti ya, Mas ya? Iya, sangat berbahaya. Oh, gitu. Sangat berbahaya sekali. Apalagi itu yang tidak asli ya, apalagi yang asli. Itu bahkan bisa mencelakai diri kita dan anak-anak kita atau keturunan kita. Makanya dari sebab alasan tersebut Mas melakukan nekat untuk mematahkan bambu petuk ini. Saya patahkan, gitu. Saya ambil kodamnya. Jadi dia nggak minta ganti rugi gitu ke Mas. Mas sudah merusak ini nih dan malah Mas simpen ini potongannya. Iya. Kebetulan dia tidak minta ganti rugi karena pun dia merasa mungkin saya menginginkan dia itu tersadar, supaya sadar akan sifat-sifat dia sebelum memegang batu petuk ini. Oke. Nah, karena bambu petuk ini bersifat sebenarnya itu tergantung orang menyikapinya. Kalau dia merasa buat jahat, merasa bangga, merasa sombong, maka celakalah yang memegangnya. Oke, jadi kalau menurut saya ya teman-teman ya, apa yang dilakukan sama Mas Baim itu terlampau berani karena alasan beliau itu benar gitu. Benarnya agar si bapak-bapak tersebut mungkin ya sadar gitu bahwasanya dia tuh sudah masuk ke dalam kesirikan gitu. Ya, kesirikan yang membuat rumah tangganya itu hancur seperti hancur. itu. Jadi Mas Baim pun nggak berpikir kuhancurkan mau ganti rugi berapapun mampus kos itu, mungkin gitu kan dalam pikiran Mang Baim karena tadi dibilang bolak-balik deh Mas ya kesini ya, Mas. bolak-balik ke sini meminta saran, pendapat. Tapi apa yang kita berikan saran dan pendapatnya itu tidak masuk juga, tidak dia lakukan. Gitu ya. Malah dia itu mengikuti hawa nafsunya. Nah, seperti kalau ciri-ciri gini Mas, ini kan benda, dia seorang pria gitu, laki-laki yang sudah terperdaya dari benda yang dia pegang sendiri. Itu ciri-ciri fisiknya gimana sih Mas? Mungkin di lingkungan teman-teman kita ada juga gitu yang sudah mendewakan benda sehingga lupa sama kehidupan nyata gitu. Ya, ciri-cirinya gimana itu Mas? Ciri-cirinya itu biasanya gampang sekali ya kita lihat. Dia tuh orangnya suka menyendiri. Nah, sebelum dia memegang sesuatu itu dia orang humoris. Nah, suka bersosial gitu kan. Nah, sayang dengan keluarga gitu. Ya. Tapi semenjak memegang sesuatu itu dia tuh menjadi menyendiri. Oke. Nah, pemarah, sombong ataupun ya kita katakan tuh seakan-akan dia menduai Tuhan lah seperti itu. Oke. Nah, ciri-ciri seperti itu. Ya, jadi gini Mas, ini terakhir ya teman-teman pembahasannya. Di antara misalnya kayak penjual-penjual bambu petuk ya, yang yakin bahwasanya itu asli. Padahal dari mana dia dapat dia juga nggak tahu. Apakah itu palsu? Kebanyakan palsu mungkin ya. Dia juga nggak tahu. Jadi ketika Mas Paul Hendrawan itu datang menyelidiki, mengetes, mengecek dan menyatakan itu palsu, mereka nggak terima gitu. Mereka hanya dibutakan dengan uang gitu, uang yang ratusan juta, miliaran gitu. Jadi untuk teman-teman Mas yang di rumah yang memiliki bambu petuk gitu, yang merasa yakin ini bambu petuk asli, padahal kalau dicek bisa saja itu palsu gitu. Iya, benar sekali. Itu menyikapinya gimana Mas? Saya menyikapi seperti ini ya. Banyak orang yang berspekulasi membuat sesuatu yang belum tentu itu pasti atau yang asli. Jadi dia memperdaya seseorang yang awam. Kebanyakan itu orang awam. Jadi yang orang awam tadi merasa bahwasanya itu banyak untung bagi dia, sementara dia ngambil murah seperti itu. Jadi jika ada netizen yang merasa itu asli, bisa kita buktikan, boleh bawa ke tempat kami atau untuk Mas kita cek Paul lebih lanjut juga, agar kita bisa membawanya ke tempat kepada Paul Hendrawan seperti itu. Jadi yang Mas paling
berpesan kepada teman-teman yang memang banyak di komentar katanya Ya. saya punya di rumah dan nggak bernilai, ya mungkin itu bukan bambu petuk yang asli. Dan mungkin barangkali kalian tidak mengetahui lebih dalam tentang makna bambu petuk. Makanya di antara kita yang punya bambu petuk bahkan berdewa-dewakan, bahkan memuja-muja bambu petuk itu, sadar ataupun tidak sadar. Iya, gitu. benar sekali. Makanya di sini kita ya ada sosok Mas Kadir ya semalam yang kita mau buka sampai tuntas ya, yang mengakunya kekayaan dia berasal dari bambu petuk itu, Mas. Iya. Dia ketika megang bambu petuk itu rezekinya ngalir, yaitu mungkin kebetulan saja atau memang ulah setan yang ada di dalam diri dia. Tapi nggak apa-apa ya. Kita akan terus menelusuri lebih dalam soal bambu petuk ini, teman-teman. Iya, benar Gitu. sekali. Ada pesan-pesan terakhir, Mas? Ya, untuk yang pada netizen yang megang bambu petuk, jika itu asli, kiranya kita sikapi dengan yang baik-baik sajalah, seperti itu. Jangan kita bersifat berlebihan. Nah, Oke. tapi jika ada netizen yang megang palsu, itu merasa bahwasanya itu asli, silakan bawa ke tempat kita akan buktikan. Oke. Nah, seperti itu. Oke, kalau untuk untuk memastikan saja boleh, tapi Ya. kalau untuk jual beli kepada kita, mungkin kita akan mengebel orang yang memang mau membelinya gitu. Ya, benar sekali. Oke, mungkin sampai situ aja ya teman-teman. Akhir kata Mas Denny dan Mas Baim izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.